Puji Tuhan, saudara-saudari. Sore ini kita akan bersama-sama menikmati berita pandangan inti perjanjian baru, yaitu Yerusalem baru. Kalau kita mendengarkan perkataan Yerusalem baru, ya, itu adalah satu hal yang sangat istimewa, satu hal yang sangat mustika, karena tujuan dari ekonomi Allah adalah untuk Yerusalem baru ini. Saudara-saudari, ya, di dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, seluruh Alkitab itu tujuan dan sasarannya adalah Yerusalem baru ini. Puji Tuhan. Jadi Yerusalem baru ini adalah kesimpulan seluruh Alkitab dan seluruh wahyu ilahi. Dalam 66 kitab dalam Alkitab, semua catatan dari perkataan sederhana, nubuat dan lambang-lambang dalam perjanjian lama dan tanda-tanda dalam perjanjian baru disimpulkan dengan datangnya langit baru dan bumi baru, dirampungkan dalam Yerusalem baru. Yerusalem baru adalah sasaran ekonomi kekal Allah dan bahkan kristalisasi pekerjaan Allah sepanjang zaman. Puji Tuhan, saudara-saudari. Sore ini kita bisa melihat kesimpulan seluruh wahyu ilahi, yaitu Yerusalem baru. Dan Yerusalem baru ini adalah merupakan tanda ilahi terbesar dan tertinggi dalam perjanjian baru dan yang paling kaya dalam maknanya. Puji Tuhan. Kesimpulan seluruh wahyu ilahi juga adalah Yerusalem baru yang adalah kesenangan hati Allah, yang penuh kasih, juga makna kehidupan dari yang dikasihi Allah dalam kekekalan. Yerusalem baru juga merupakan tanda ilahi terbesar dan tertinggi dalam perjanjian baru dan yang paling kaya dalam maknanya. Amin. Puji Tuhan. Dalam pekerjaan Allah, ya, ada pekerjaan ciptaan baru Allah dalam ciptaan lama. Ya, pekerjaan ciptaan baru Allah dalam ciptaan lama. Ya. Pekerjaan Allah di alam semesta terdiri dari dua kategori, ciptaan lama dan ciptaan baru. Ya. Hari ini kita masih ada bagian di dalam ciptaan lama. Ya. Juga Allah sedang bekerja di dalam kita untuk ciptaan baru, yaitu di dalam roh kita. Sedangkan ciptaan lama, kalau kita ada di dalam jiwa kita. Ciptaan baru adalah kita hidup dengan Kristus sebagai hayat dan persona kita. Dan hari ini Allah sedang bekerja di dalam ciptaan lama dan ciptaan baru, yaitu di dalam kita yang masih juga adalah ciptaan lama dan mau mengubah kita, menyerupakan kita dengan ciptaan baru, yaitu dengan Kristus sebagai hayat dan persona kita. Tentu kita harus juga mau menyangkal diri dan memikul salib kita dan mengikuti Tuhan, supaya kita bisa hari demi hari makin diubah, diserupakan, ditransformasi oleh Tuhan dengan hayatnya yang kekal, yang di dalam roh kita, ke dalam jiwa kita. Ya. Ruang lingkup pekerjaan ciptaan lamanya adalah langit lama dan bumi
lama dari penciptaan semula. Di sini dikatakan di Kejadian 1 ayat 1. Jadi saudara-saudari, ya, kalau kita melihat ruang lingkup pekerjaan ciptaan lama adalah langit lama dan bumi lama yang kita lihat dari penciptaan semula dari Kejadian pasal 1 ayat 1 ini. Kita melihat bahwa penciptaan yang semula itu, penciptaan langit lama dan bumi lama ini, ya, lalu sudah dirusak karena pemberontakan iblis, ya, yang memberontak kepada Allah, yang mau menjadi seperti Allah. Dia mau meninggikan dirinya sendiri seperti Allah, ya. Karena pemberontakan inilah maka langit dan bumi itu, ya, semuanya menjadi lama, ya. Dan kita melihat bahwa pekerjaan ciptaan baru Allah dalam ciptaan lama ini, pekerjaan Allah di dalam alam semesta ini terdiri dari dua kategori, ciptaan lama dan ciptaan baru. Ruang lingkup pekerjaan ciptaan barunya adalah langit baru dan bumi baru. Di 2 Petrus 3 ayat 13, baik di Wahyu pasal 21 ayat 1 adalah langit lama dan bumi lama yang diciptakan Allah, yang diperbarui melalui pembakaran api penghakiman. Jadi kita melihat saudara-saudari, langit lama dan bumi lama, ya, akan diubah menjadi langit baru dan bumi baru melalui pembakaran api penghakiman Allah. Nanti kita akan melihat lebih lanjut di berita yang belakangnya. Ya, pekerjaan Allah di alam semesta terdiri dari dua kategori, ciptaan lama dan ciptaan baru. Pusat ruang lingkup pekerjaan ciptaan barunya adalah Yerusalem baru, yang adalah produk dan karya agung yang dikristalkan dari ciptaan barunya. Amin. Puji Tuhan. Lalu pekerjaan penciptaan baru Allah dalam ciptaan lama ini, ya, yang pertama adalah menggunakan zaman nenek moyang. Zaman nenek moyang ini adalah sebelum Allah memberikan hukum Taurat, baik melalui Abraham, ya, bapak iman itu, lalu baik Nuh, ya, maupun Henokh, ya, maupun Enos, di mana orang mulai menyeru nama Tuhan, ya. Ini adalah pekerjaan Allah dengan menggunakan zaman nenek moyang. Jadi pertama-tama Allah menempatkan manusia yang diciptakan dan tidak bersalah di bawah pemerintahan langsungnya. Pemerintahan langsungnya. Nya ini huruf besar, jadi di bawah pemerintahan langsung Allah. Ya. Lalu dia kemudian menempatkan manusia yang jatuh, ya. Setelah manusia jatuh, maka Allah tidak lagi di bawah pemerintahan Allah secara langsung seperti di Taman Eden itu, saudara-saudara. Ya, tapi dia menempatkan manusia yang jatuh, yang fungsi hati nuraninya telah diaktifkan oleh pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat di bawah pemerintahan hati nuraninya sendiri. Ya, jadi sebelum manusia jatuh, manusia ada di bawah pemerintahan langsung Allah. Ya, tapi setelah manusia jatuh, maka
manusia ada di bawah pemerintahan hati nuraninya sendiri. Agar orang itu dapat mencari kasih karunia-Nya yang sesuai dengan penebusan yang telah ditetapkan, ya, dan menikmati kekayaan dengan menyeru nama Tuhan, ya. Seperti kita lihat tadi saya katakan Enos, pada zaman Enos orang mulai menyeru nama Tuhan. Ya, itu semua salah satu tujuan Allah menempatkan manusia di bawah pemerintahan hati nuraninya. Ya. Jadi saudara-saudari, ini mulai kapan? Mulai manusia makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu. Ya. Dan kita lihat Enos menyeru nama Tuhan, Henok juga bergaul dengan Allah, ya, sehingga dia akhirnya diangkat. Abraham juga orang yang beriman, ya, sehingga menjadi bapak iman. Semuanya itu karena mereka ada di bawah pemerintahan hati nuraninya, ya. Amen. Selanjutnya kita melihat bahwa Allah kemudian menundukkan orang-orang yang berulang-ulang jatuh di bawah pemerintahan manusia, yang diberikan otoritas Allah untuk kelangsungan dan keberadaan mereka, agar dia mungkin memiliki kesempatan untuk memberikan lawatannya. Ya, jadi di sini kita melihat ini adalah pekerjaan Allah yang menggunakan zaman nenek moyang. Ya. Lalu selanjutnya kita melihat, ya, Allah menggunakan zaman hukum Taurat. Kenapa kok Allah perlu menggunakan zaman hukum Taurat? Karena manusia di bawah hati nuraninya makin lama juga makin jahat, tidak tahu, tidak menyadari bahwa dirinya adalah jahat, dan mereka mengabaikan Allah. Ya, karena itu Allah melalui Musa memberikan hukum Taurat kepada Bani Israel di Gunung Sinai. Ya, coba kita lihat saudara-saudari. Ya, waktu Musa dia di atas Gunung Sinai, yang di bawah orang Israel melalui Harun, mereka sudah membuat anak lembu emas untuk disembah sebagai berhala, katanya, yang memimpin mereka menggantikan Musa, karena Musa lama ada di atas gunung itu. Ya, inilah keadaan dari manusia yang sudah jatuh, meskipun ditaruh di bawah hukum hati nurani, pemerintahan hati nurani, tapi mereka juga masih jahat, tidak menyadari kejahatannya. Ya, sehingga Allah akhirnya menggunakan zaman hukum Taurat ini. Untuk apa Allah menggunakan hukum Taurat? Untuk menanggulangi manusia dengan menyingkapkan dosa dan kelemahan manusia melalui hukum Taurat, sehingga orang itu dapat dibawa kepada Kristus. Ya, saudara-saudari. Jadi hukum Taurat diberikan oleh Allah. Sebenarnya itu juga adalah surat cinta Allah. Allah mau menyatakan dirinya. Ya, Allah itu Allah yang bagaimana? Melalui hukum Taurat ini. Ya, kenapa? Karena manusia tidak menyadari kejahatannya dan mengabaikan Allah itu. Ya, jadi Allah mau menggunakan hukum Taurat untuk menanggulangi manusia dengan menyingkapkan dosa dan kelemahan manusia itu melalui hukum Taurat, atau dengan hukum Taurat
sehingga orang itu dapat dibawa kepada Kristus. Ya, saudara-saudari, apakah pekerjaan Allah selesai dengan hukum Taurat? Tidak. Ya, jadi selanjutnya Allah menggunakan zaman kasih karunia. Puji Tuhan. Hari ini kita ada di zaman kasih karunia, di zaman gereja. Ya. Zaman kasih karunia ini mencakup periode dari kedatangan Kristus kali pertama, ya, yang yaitu Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, dilahirkan di Bethlehem, ya, kurang lebih berapa? 2022 tahun yang lalu, ya. Sampai kapan? Sampai kedatangan Kristus kali kedua. Ini adalah zaman kasih karunia. Saudara-saudari, Tuhan menggunakan kasih karunia untuk membawa orang-orang berdosa yang jatuh ke dalam Kristus. Ya. Mau melalui hukum Taurat juga Allah mau membawa orang ke dalam Kristus juga. Demikian juga kasih karunia ini, ya, untuk membawa orang berdosa yang jatuh ke dalam Kristus. Ya, sungguh puji Tuhan. Tentu kita ini orang yang berbahagia karena kita di zaman kasih karunia. Ya, penuh kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita, waktu kita berdosa, asal kita percaya Tuhan, maka kita juga sudah diselamatkan. Inilah kasih karunia. Atau waktu kita berdosa, maka Allah itu setia dan adil. Ya, asal kita mengaku dosa kita, Ia akan mengampuni dosa kita. Ya, sungguh puji Tuhan. Tapi semuanya itu adalah untuk membawa kita ke dalam Kristus. Juga untuk membawa Kristus ke dalam kita. Ya, saudara-saudari, puji Tuhan. Juga untuk apa, saudara-saudari? Menghasilkan gereja. Ya, jadi zaman kasih karunia ini Tuhan ingin membawa orang berdosa yang jatuh ke dalam Kristus untuk membawa Kristus ke dalam mereka dan menghasilkan gereja. Puji Tuhan. Lalu kita melihat lebih lanjut, Tuhan sesudah zaman kasih karunia, Tuhan akan menggunakan zaman keadil benaran. Ini masih di dalam ruang lingkup pekerjaan ciptaan baru Allah dalam ciptaan lama. Ya, tadi yang pertama melalui menggunakan nenek moyang, kedua menggunakan hukum Taurat, ketiga menggunakan zaman kasih karunia, dan keempat adalah zaman keadil benaran. Zaman keadil benaran ini adalah mengacu kepada zaman kerajaan 1000 tahun. Ya, dimulai dari kedatangan Kristus kali kedua dan berlanjut hingga akhir kerajaan 1000 tahun. Ya. Pada zaman ini Tuhan memperlakukan manusia berdasarkan keadil benaran. Tidak ada lagi zaman kasih karunia, tapi Tuhan memperlakukan manusia berdasarkan keadil benarannya. Ya, dimulai dari kedatangan Kristus kali kedua dan berlanjut hingga akhir kerajaan 1000 tahun. Nanti kita akan bicarakan lebih lagi, lanjut lagi. Ya, dalam menggunakan zaman keadil benaran ini, dalam dispensasi ini, Allah akan menggunakan manifestasi kerajaan surga untuk memberi pahala menurut keadil
kebenarannya. Ya, jadi saudara-saudara, tadi kita lihat zaman kasih karunia selain untuk membawa orang dosa kepada Kristus dan membawa Kristus ke dalam orang dosa, juga untuk menghasilkan gereja, juga gereja menghasilkan pemenang. Ya, itu adalah untuk mendapatkan pahala di dalam zaman keadil benaran ini. Ya, yaitu di dalam zaman kerajaan 1000 tahun. Ya, waktu itu orang yang menang, kaum saleh yang menang, ya, ia akan mendapatkan pahala. Ya, yaitu dalam manifestasi kerajaan surga. Ya, dalam kerajaan 1000 tahun. Ya. Oh Tuhan. Jadi kita hari ini saudara-saudara, zaman kasih karunia ini, kita perlu baik-baik menempuh kehidupan gereja, ya, hidup di dalam Kristus, dan kita juga membawa Kristus ke dalam orang berdosa, dan orang dosa dibawa ke dalam Kristus. Kita pun juga yang menang harus menempuh kehidupan di dalam Kristus ini, dan terus menikmati kasih karunia Tuhan. Dia sebagai hayat kita, sebagai persona kita, sebagai kasih kita, sebagai keadil benaran kita, sebagai kekudusan kita, ya, supaya kita bisa menempuh kehidupan yang menang setiap hari. Sampai Tuhan datang, maka Tuhan akan memberikan pahala kepada kita menurut keadil benarannya. Ya. Dan orang-orang yang adil benar, yang disempurnakan, orang-orang kudus yang menang, bahkan dari yang perjanjian lama, saudara-saudara. Ya, tadi seperti Abraham, seperti Henok, ya, seperti Enos, seperti Nuh, ya. Jadi mereka adalah orang-orang dari perjanjian lama yang sudah disempurnakan dan menjadi orang-orang kudus yang menang, baik dari perjanjian lama dan kaum beriman yang menang di dalam Kristus dari perjanjian baru. Dan dia juga akan menyempurnakan kaum beriman perjanjian baru yang belum matang di dalam Kristus. Nah, ini salah pekerjaan ciptaan baru Allah di dalam ciptaan lama. Selain dalam ciptaan dalam zaman keadil benaran akan memberikan pahala menurut keadil benarannya terhadap orang yang menang, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, dia juga akan menyempurnakan kaum beriman perjanjian baru yang belum matang di dalam Kristus. Dengan melalui apa? Menyempurnakan kaum beriman perjanjian baru. Kalau yang menang tadi akan menerima pahala. Ya, tapi yang tidak menang di dalam zaman kerajaan 1000 tahun, di dalam zaman keadil benaran, maka mereka akan didisiplinkan selama 1000 tahun. Sesudah 1000 tahun, mereka juga akan matang di dalam hayat. Ya, tapi puji Tuhan, hari ini kita yang menang di dalam zaman kasih karunia, kita bahkan akan menerima pahala. Kita tidak mengalami pendisiplinan, kita akan mendapatkan pahala, meraja bersama Tuhan, berpesta dengan Tuhan di dalam kerajaan 1000 tahun ini. Puji Tuhan, saudara-saudari. Ya, lalu sesudah tadi kan dari zaman kasih karunia ke zaman keadil benaran. Ya. Tapi antara zaman kasih karunia dan zaman keadil benaran kerajaan 1000 tahun, ya, Tuhan juga menggunakan periode singkat sisipan, ya, yaitu pada akhir zaman kasih karunia Allah akan menyisipkan periode singkat dari awal kesusahan besar sampai
akhir kesusahan besar. Ya, berapa tahun? 3,5 tahun, saudara-saudara. Dari 7 tahun masa pendamaian, ya, 3,5 tahun masa damai, 3,5 tahun adalah kesusahan besar. Ya, di mana ya dari awal kesusahan besar sampai akhir kesusahan besar untuk melaksanakan pekerjaan pemulihannya pada bangsa-bangsa yang tersisa. Sedangkan selama kesusahan besar itu, Antikristus akan memimpin bangsa-bangsa di bumi dalam pemberontakan melawan Allah dan menganiaya umat Allah. Jadi saudara-saudari, ya, selama kesusahan besar, Antikristus akan memimpin bangsa-bangsa yang menjadi pengikut dari Antikristus di bumi ini dalam pemberontakan melawan Allah, yaitu pengikut Antikristus dan menganiaya umat Allah. Ya, tapi puji Tuhan, ya, pada zaman sisipan ini, 3,5 tahun kesusahan besar ini, Allah juga melaksanakan pekerjaan pemulihannya pada bangsa-bangsa yang tersisa. Ya, jadi contoh saja, tadi kan umat Allah dianiaya. Mungkin saudara-saudari ingat ada tanda 666 yang menjadi tanda pengikut Kristus, di mana orang tidak bisa membeli apa-apa tanpa memiliki tanda itu. Ya, pada zaman itu, ya, ada orang-orang yang bukan orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka akan membantu orang-orang Kristen itu. Ya, tapi ini adalah pekerjaan Allah. Ya, dalam periode singkat sisipan ini untuk apa? Untuk melaksanakan pekerjaan pemulihannya pada bangsa-bangsa yang tersisa. Nanti kita akan ada bahas lebih lanjut lagi. Oh Tuhan, di satu sisi Allah akan memukul dan menghancurkan Antikristus, ya, dan bangsa-bangsa yang mengikutinya. Ya. Di sisi lain, Dia akan melaksanakan pekerjaan pemulihannya dalam sekelompok orang dari bangsa-bangsa agar mereka dapat menjadi umat Allah di bagian bumia kerajaan 1000 tahun. Ya, saudara-saudari, jadi Antikristus dipukul dan oleh Allah, ya, dan bangsa-bangsa yang mengikutinya. Jadi ada bangsa-bangsa yang mengikuti Antikristus yang dipukul hancur oleh Allah, ya. Sedangkan ada bangsa sisa sekelompok orang dari bangsa-bangsa itu, ya, karena dia mendengarkan Injil kekal, ya, dan dia membantu orang Kristen yang mengalami kesusahan besar, ya, maka Allah melalui pekerjaan pemulihannya sekelompok orang dari bangsa-bangsa ini, mereka akhirnya dapat menjadi umatnya di bagian bumia kerajaan 1000 tahun. Saudara-saudari, bagi para pemenang di zaman kasih karunia, di zaman gereja, Allah akan memberikan pahala kepada mereka untuk meraja bersama Tuhan selama 1000 tahun. Ya, memerintah siapa? Ya, ini memerintah sekelompok orang dari bangsa-bangsa yang dipulihkan oleh Tuhan dan mereka dapat menjadi umat Tuhan. Ya, jadi tidak menjadi bagian yang dipukul Allah dan dihancurkan oleh Allah, ya, karena mereka mengikuti Antikristus itu. Ya, jadi mereka akan menjadi umat yang diperintah, ya, oleh raja-raja dalam kerajaan 1000 tahun itu.
Ya, lebih lanjut lagi, kita akan melihat ya menghasilkan orang-orang yang ditebus. Ya, puji Tuhan. Ini tadi adalah masalah periode sisipan, saudara-saudara. Ya, jadi ada 4 dan 1 sisipan. Ya, jadi 4 adalah zaman nenek moyang, yang kedua hukum Taurat, ketiga kasih karunia, keempat zaman keadil benaran, dan ada sisipan. Ya, puji Tuhan. Lalu hasil pekerjaan ciptaan Allah dan pemulihan Allah dalam ciptaan lama. Apakah hasilnya? Dari hasil pekerjaan ciptaan baru, ya, dan pemulihan Allah dalam ciptaan lama. Yang pertama, hasilnya adalah menghasilkan orang yang ditebus, baik orang yang diselamatkan dalam perjanjian lama dan dalam perjanjian baru. Ya, tentu termasuk kita, saudara-saudari, kita orang dalam perjanjian baru yang sudah diselamatkan oleh Tuhan menjadi orang yang ditebus, ya, melalui darah Kristus itu. Ya, yang kedua, seperti tadi dikatakan, adalah menghasilkan orang ditebus, tentunya untuk menghasilkan gereja, dan juga dari gereja memperoleh para pemenang. Jadi ini hasil dari pekerjaan ciptaan baru dan pemulihan Allah dalam ciptaan lama. Yang kedua adalah memperoleh para pemenang, ya, yaitu orang-orang yang disempurnakan dan telah mencapai kematangan dalam hayat Allah. Karena itu, saudara-saudari, hari ini, ya, di dalam zaman kasih karunia ini, kita harus terus berlomba, berlari di dalam perlombaan yang diwajibkan kepada kita. Ya, saudara-saudari, ya, supaya apa? Kita boleh menjadi pemenang yang matang di dalam hayat Allah. Ya, sungguh puji Tuhan. Yang ketiga adalah untuk menyusun Yerusalem baru dalam kerajaan 1000 tahun. Kenapa? Karena para pemenang adalah penyusun Yerusalem baru. Ya, kita lihat para pemenang mendapatkan pahala untuk meraja bersama Tuhan selama 1000 tahun. Jadi, para pemenang ini adalah penyusun Yerusalem baru dalam kerajaan 1000 tahun, yang adalah bagian surgawi. Kerajaan 1000 tahun, manifestasi kerajaan surga di zaman kerajaan 1000 tahun. Ya, saudara-saudara, ya. Jadi puji Tuhan. Yang keempat adalah menghasilkan imam-imam dalam kerajaan 1000 tahun. Ya, imam-imam ini berasal dari seluruh Israel yang diselamatkan. Jadi tidak seluruh orang Israel diselamatkan, ya, tapi ada orang Israel yang diselamatkan akan menjadi imam-imam di bagian bumian kerajaan 1000 tahun. Ya, untuk mengajar siapa? Mengajar bangsa-bangsa yang didapatkan Allah pada zaman sisipan tadi, ya, melalui Injil kekal. Ya, saudara-saudara, ya. Jadi puji Tuhan, nanti orang Israel juga akan mendapat bagian. Ya, di akhir kerajaan 1000 tahun, mereka akan dapat bergabung dengan seluruh umat tebusan Allah dari perjanjian lama dan perjanjian baru untuk masuk ke dalam Yerusalem baru yang dimasukkan ke dalam seluruh umat Israel yang
ditebus. Ya, jadi pertama orang Israel yang diselamatkan menjadi imam di bagian bumia kerajaan 1000 tahun. Ya, jadi kerajaan 1000 tahun ada kerajaan yang bumia, ada kerajaan yang surgawi. Ya, Tuhan, dan pada akhir kerajaan 1000 tahun maka seluruh umat Israel yang sudah diselamatkan dan ditebus dapat bergabung, baik yang dari perjanjian lama maupun perjanjian baru, untuk masuk ke dalam Yerusalem baru dan dimasukkan ke dalam seluruh umat Israel yang ditebus. Ya, amen. Lalu yang menghasilkan warga negara dalam kerajaan 1000 tahun. Ya, tadi sudah saya persekutukan bahwa dalam waktu yang singkat Allah akan mendapatkan sekelompok orang yang adil benar, yang takut akan Allah, akan dipulihkan, ya, untuk menjadi warga negara di kerajaan 1000 tahun. Ya, ini juga adalah hasilnya. Amin. Yang F, menyempurnakan kaum beriman yang belum matang. Ya, jadi semua saudara-saudari, ini apakah ini yang dikerjakan Allah, ya, dalam pekerjaan ciptaan baru dan pemulihan Allah dalam ciptaan lama di dalam zaman keadil benaran, zaman 1000 tahun itu. Yaitu apa? Kaum beriman yang tidak dapat masuk ke dalam manifestasi kerajaan surga dalam kerajaan 1000 tahun, ya, karena belum matang dalam ayat, ya, tidak menjadi pemenang, tidak menerima pahala, maka mereka ini akan didisiplinkan dan disempurnakan oleh Allah selama kerajaan 1000 tahun. Ya, periode pahala dan penghukuman. Dan setelah kerajaan 1000 tahun, maka saudara-saudari kita yang tidak menang ini pun tidak matang, akan menjadi matang dalam hayat. Dan nanti mereka juga akan berbagian di dalam Yerusalem baru. Ya, puji Tuhan. Lalu kita lihat yang G, ya, adalah memurnikan dan menghasilkan rakyat langit baru, di langit baru dan bumi baru. Nah, ini siapa yang dimurnikan untuk menghasilkan rakyat di langit baru dan bumi baru ini? Ya, tadi kita sudah melihat bahwa di zaman zaman 3 sisipan itu, kan Allah mendapatkan orang-orang, ya, yang takut akan Allah sehingga mereka bisa menjadi rakyat di dalam kerajaan 1000 tahun. Ya, tapi di dalam mereka ini masih memiliki sifat pemberontakan kepada Allah. Ya, dan pada zaman 1000 tahun ini, ya, sifat pemberontakan mereka tidak ternyata. Karena apa? Karena iblis itu masih ditahan di lubang yang tidak berdasar selama 1000 tahun itu. Dan nanti sesudah akhir 1000 tahun, maka iblis ini akan dilepaskan lagi. Dan iblis ini nanti akan menghasut siapa? Orang-orang yang didapatkan Tuhan pada masa singkat kesusahan besar itu oleh Injil kekal itu, saudara-saudara. Ya, jadi apa bedanya mereka dengan kita yang diselamatkan hari ini? Ya, mereka itu memang didapatkan Tuhan, ya, diubah, tapi mereka tidak mendapatkan kelahiran kembali dan tidak mendapatkan hayat Allah. Ya, ini bedanya. Sehingga akhirnya, ya, di dalam kerajaan 1000 tahun, saudara-saudari kita yang tidak menang, ya, tidak matang dalam ayat, bisa diproses
dalam mematangkan hayat mereka untuk berbagian dalam Yerusalem baru. Tetapi orang-orang yang didapatkan Tuhan dalam kesusahan besar itu, mereka tidak memiliki hak ini, saudara-saudara. Jadi mereka akan dimurnikan lagi di akhir kerajaan 1000 tahun. Ya, di sini ada Gog Magog yang akan dihasut oleh iblis untuk sekali lagi memberontak melawan Allah. Dan ini akan menjadi pemberontakan akhir umat manusia melawan Allah. Juga bersama-sama dengan iblis, mereka akan dilemparkan ke lautan api. Ya, dan yang pada akhirnya para pemberontak ini akan dilahap oleh api dari surga juga. Ya, saudara-saudari, ya, sungguh puji Tuhan, ya, kita boleh berbagian di dalam Yerusalem baru ini. Ya. Lalu memurnikan untuk menghasilkan rakyat di langit baru dan bumi baru. Ya, tadi dalam kerajaan 1000 tahun, ya, ada pemurnian untuk orang-orang yang sudah didapatkan Allah waktu kesusahan besar oleh Injil kekal, ya, mereka bisa menjadi rakyat dalam kerajaan 1000 tahun, lalu 1000 tahun berakhir, Gog Magog dihasut lagi oleh iblis dan mereka memberontak Allah, dan mereka dilahap oleh api dari surga bersama juga iblis. Ya, lalu yang tersisa apa? Yaitu orang-orang yang tetap tidak memberontak kepada Allah meskipun dihasut oleh iblis tadi. Ya, mereka ini akan menjadi manusia yang tersisa ini, ya, di antara mereka akan dipindahkan ke bumi baru dan langit baru. Dan bumi baru untuk menjadi umat Allah dalam kekekalan. Ini adalah Yerusalem baru, saudara-saudari sekalian. Ya, jadi puji Tuhan, ya, ini adalah hasil pekerjaan ciptaan baru dan pemulihan Allah dalam ciptaan lama. Ya, jadi hasil sekundernya apa? Ya, tadi hasil primernya, saudara-saudari, ya, yaitu mengakhiri semua makhluk ciptaan lama yang memberontak, ya, tadi dilahap oleh api dari surga tadi. Allah akan menghancurkan langit lama dan bumi lama dan semua makhluk yang memberontak melawan Allah. Ini adalah hasil dari pembersihan Allah atas ciptaan lama setelah dia menyelesaikan pekerjaan ciptaan baru dan pemulihannya dalam ciptaan lama. Langit baru dan bumi baru dengan demikian menjadi alam semesta dengan Yerusalem baru sebagai pusatnya. Amin. Nah, menyusun Yerusalem baru di langit baru dan bumi baru. Jadi orang-orang kudus yang disempurnakan dalam periode pahala dan penghukuman selama kerajaan 1000 tahun, yaitu orang yang tidak matang, yang akan didisiplinkan selama 1000 tahun, dan orang Israel yang dipulihkan untuk menjadi imam-imam di dalam kerajaan 1000 tahun, akan bergabung dengan para pemenang yang meraja bersama Tuhan selama 1000 tahun, yang telah matang duluan untuk menyusun Yerusalem baru di langit baru dan bumi baru. Ya, jadi Yerusalem baru di langit baru dan bumi baru ini disusun oleh siapa? Orang-orang yang dikuduskan, disempurnakan dalam kerajaan 1000 tahun, ya, yang tidak menang itu, lalu orang Israel yang dipulihkan
untuk menjadi imam-imam dalam kerajaan 1000 tahun, ya, dan bergabung dengan para pemenang, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru yang telah matang duluan, untuk menyusun Yerusalem baru di langit baru dan bumi yang baru. Dan langit baru dan bumi baru ini adalah alam semesta yang diperbarui. Diperbarui oleh apa? Oleh api penghakiman Allah itu. Ya, meskipun langit dan bumi yang diciptakan oleh Allah telah menjadi usang karena perusakan Satan, tujuan Allah dalam menciptakan langit dan bumi tidak dapat dihentikan. Puji Tuhan. Ya, di satu sisi Allah akan menggunakan kuasanya yang besar untuk menghakimi langit lama dan bumi lama yang telah dirusak oleh Satan. Ya, yang sekarang kita tempati ini hari ini adalah langit lama dan bumi lama yang telah dirusak oleh Satan. Dan di sisi lain, dia akan memperbarui langit lama dan bumi lama yang telah dihakimi menjadi langit baru dan bumi baru. Ya, jadi coba saudara-saudara kalau kita lihat manusia yang tertipu iblis berdosa. Ya. Tapi yang mengalami penghakiman ini bahkan langit lama dan bumi lama ini pun akan dihakimi untuk menjadi langit baru dan bumi baru supaya bisa sesuai untuk keinginan Allah bagi Yerusalem baru ini. Ya. Lalu langit baru dan bumi baru ini adalah dengan bumi baru sebagai fokus. Dalam Wahyu 21 ayat 1 sampai 2 menunjukkan bahwa tempat kediaman Allah dan orang-orang tebusannya tidak berada di surga. Ya, hari ini banyak orang Kristen yang konsepsinya mau masuk ke surga. Ya. Tapi di sini kita melihat di Wahyu 21 ayat 1 sampai 2 menunjukkan bahwa tempat kediaman Allah dan orang-orang tebusannya di Yerusalem baru itu tidak berada di surga tetapi di bumi yang baru. Karena di alam semesta yang baru ini, langit baru dan bumi baru, fokus Allah pada bumi baru dengan Yerusalem baru sebagai pusatnya. Di mana saudara-saudari? Di surga? Tidak. Di bumi yang telah diperbarui. Ya. Lalu kalau kita melihat Yerusalem baru ini, ya, mungkin orang berpikir Yerusalem baru itu satu kota fisik. Wah, yang jalannya dari emas. Ya. Waduh. Ya, temboknya, pintunya mutiara. Ya, dasarnya batu yaspis. Ya, jadi semua di sana batu permata, barang-barang yang berharga. Ya, tapi itu adalah pemikiran yang tidak tepat. Ya, bahwa Yerusalem baru itu bukan sebuah kota fisik. Kenapa? Karena Yerusalem baru pertama adalah hasil kristalisasi dari pekerjaan Allah dalam ciptaan lama sepanjang generasi. Ya, jadi Yerusalem baru bukan kota fisik, tapi hasil kristalisasi ya dari pekerjaan Allah ya dalam ciptaan lama sepanjang generasi. Kedua, Yerusalem baru adalah perampungan dari seluruh wahyu ilahi dalam Alkitab, ya. Jadi pasti ilahi dan surgawi dan rohani, ya. Amen. Bukan kota fisik, ya. Yerusalem baru tidak dapat menjadi kota fisik. Karena apa? Ketiga adalah karena wahyu dari seluruh kitab wahyu
terutama diberitahukan kepada kita melalui tanda-tanda yang melambangkan orang-orang dan hal-hal penting. Karenanya Yerusalem baru juga harus menjadi tanda yang melambangkan tempat kediaman Allah dan manusia dalam kekekalan. Ya. Jadi saudara-saudari, inilah Yerusalem baru, ya. Produk dan karya agung yang dikristalkan dari ciptaan baru Allah sepanjang generasi. Saudara-saudari, kalau kita lebih lanjut ya dari kitab Wahyu, Alkitab ya, Yerusalem baru itu tentu di sana ada tahta Allah dan anak domba yang memerintah, ya. Amin. Di sana ya tidak ada matahari atau bulan karena Allah itulah terangnya. Juga tidak ada bait karena Allah itulah baitnya. Ya. Dan kita melihat ada sungai yang mengalir dari tahta. Dan ada pohon hayat yang tumbuh sekitar sungai itu, sekitar aliran itu. Dan daun-daunnya adalah untuk mengobati ya orang-orang yang sakit. Ya, kita tahu daun pohon hayat ini melambangkan pekerjaan Kristus. Ya, semuanya adalah dari emas. Ya, semuanya mulia karena Allah itu Allah yang mulia, sifatnya juga mulia. Ya, sungguh puji Tuhan. Inilah saudara-saudari bagian kekal kita yang Allah janjikan, Allah berikan kepada kita untuk kita imani. Ya, tentu kita juga harus berhikmat, ya. Kita harus hari-hari kita zaman kasih karunia ini, kita harus baik-baik gunakan untuk pertumbuhan hayat kita, kematangan hayat kita, supaya kita bisa berbagian di dalam kerajaan 1000 tahun sebagai pahala kita. Ya, dan kalau kita tidak menang, kita akan didisiplinkan selama 1000 tahun. Tentu kita tidak mau menghadapi pendisiplinan ini, saudara-saudara. Untuk itu kita harus menang, ya, harus berlari, berlomba di perlombaan yang diwajibkan untuk kita. Lari terus, ya, sampai mencapai sasaran, yaitu Yerusalem baru yang 1000 tahun, ya, sebagai pahala kita. Dan nanti kita juga bersama-sama semua saudara-saudari yang tidak matang, yang dimatangkan selama 1000 tahun, juga orang-orang nenek moyang yang juga sudah menang berbagian dalam pahala ini, ya. Juga bahkan orang-orang Israel yang menjadi imam semua akan berbagian dalam Yerusalem baru. Inilah berkat kita, saudara-saudari, anugerah kita. Ya, baik, kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu sore ini, Tuhan. Oh, kami boleh diterangi mengenai Yerusalem baru, Tuhan, baik sebagai pahala kami ataupun sebagai hasil perampungan ekonomi Allah. Tuhan, di langit baru dan bumi baru dan Yerusalem baru, tempat kami bisa bersama Allah, hidup di dalam kerajaan Allah. Tuhan, sungguh terima kasih atas Yerusalem baru ini. Tuhan, biarlah kami terus berlomba, berlari-lari di dalam perlombaan yang Tuhan wajibkan kepada kami untuk menjadi pemenang dalam zaman kasih karunia, zaman gereja ini. Pada Tuhan datang, kami boleh matang di dalam hayat, tidak mengalami pendisiplinan selama 1000 tahun. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih. Puji Tuhan. Amin.